Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dengan NIM 22035090 dari Prodi Pendidikan Kimia. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai materi metode ilmiah dan hakikat penelitian. Yang pertama yaitu hubungan. Hubungan penelitian, metode ilmiah, dan ilmu pengetahuan yaitu di mana suatu penelitian ilmiah untuk mendapatkan hasilnya yaitu menggunakan metode ilmiah. Nah, nanti hasil dari penelitian itu akan dijadikan sebagai ilmu pengetahuan yang baru. Selanjutnya, apa itu metode ilmiah? Metode ilmiah berasal dari bahasa Yunani yaitu methods yang berarti jalan, sedangkan dalam bahasa Latin, methodus berarti cara. Metode ilmiah yaitu suatu proses yang sistematik berdasarkan prinsip-prinsip dan teknik-teknik ilmiah yang dipakai oleh suatu bidang studi untuk mencapai tujuan. Dengan metode ilmiah, kedudukan pengetahuan dapat berubah menjadi ilmu pengetahuan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari metode ilmiah itu? Yaitu pertama, mendapatkan pengetahuan ilmiah yang rasional, yang teruji, sehingga merupakan pengetahuan yang dapat diandalkan. Yang kedua, yaitu suatu pengejaran atau pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Dan terakhir yaitu untuk mencari ilmu pengetahuan yang dimulai dari penentuan masalah, pengumpulan data yang relevan, analisis data, dan interpretasi temuan, diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya, langkah-langkah dari metode ilmiah. Metode ilmiah ini terdiri dari 7 langkah-langkah. Yang pertama, dimulai dari merumuskan masalah, yaitu mencari permasalahan sebanyak mungkin sesuai dari tujuan yang kita ambil. Yang kedua yaitu literatur review, di mana kita mengkaji beberapa jurnal yang berkaitan dengan tujuan yang akan kita ambil atau penelitian yang akan kita ambil. Yang ketiga yaitu merumuskan hipotesis, yaitu mencari jawaban sementara dari literatur yang telah kita dapat sesuai dari tujuan. Yang keempat yaitu mengumpulkan data, di mana untuk menguji hipotesis yang telah kita dapatkan. Selanjutnya mengolah data, yaitu mengolah data yang telah kita dapatkan dari hasil penelitian tadi. Selanjutnya menguji hipotesis, di mana untuk menguji hipotesis kita, apakah hipotesis yang telah kita rumuskan itu sudah sesuai atau tidak. Dan terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Karakteristik dari metode ilmiah. Karakteristiknya terdiri dari 5, yang dimana terdiri dari faktual, objektif, analitik, deduktif, hipotetik, dan yang terakhir induksi generalisasi. Yang dimana pertama yaitu faktual, dimana faktual itu fakta atau data yang sebenarnya. Selanjutnya objektif, yaitu tidak berpihak. Yang ketiga yaitu analitik, di mana suatu penelitian harus melakukan analisis terlebih dahulu. Selanjutnya yang keempat yaitu deduktif hipotetik, yaitu hipotesis yang dari umum menjadi khusus. Dan yang terakhir yaitu induktif generalisasi, yaitu general yang dari khusus menjadi umum. Nah, ini perbedaan antara induktif dan deduktif, yang dimana induktif yaitu observasi, generalisasi, teori, di mana dari yang khusus melakukan observasi menjadi umum yaitu menjadi teori. Sedangkan deduktif yaitu dari teori yaitu umum menjadi eksperimen yaitu khusus. Selanjutnya yang kedua yaitu hakikat penelitian. Research berasal dari kata re yaitu kembali dan search berarti mencari atau menggali. Penelitian yaitu penyelidikan sistematis dan logis tentang sesuatu untuk menemukan maupun memperbaiki fakta, teori, atau aplikasi. Sedangkan penelitian ilmiah yaitu penyelidikan sistematis dan logis untuk menemukan maupun memperbaiki sesuatu menggunakan metode ilmiah.
Untuk perbedaan dari penelitian ilmiah dan penelitian yaitu dari cara mengumpulkan data, di mana penelitian ilmiah ini yaitu menggunakan metode ilmiah, yaitu dari merumuskan masalah, menguji hipotesis, dan selanjutnya. Sedangkan penelitian ini hanya penelitian biasa tanpa menggunakan metode ilmiah. Selanjutnya karakteristik. Karakteristik dari penelitian ilmiah yaitu yang pertama tujuan, di mana suatu penelitian itu harus memiliki tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan, maka tidak akan bisa dilakukan penelitian ilmiah itu. Selanjutnya yaitu serius dan hati-hati, di mana suatu penelitian itu harus dilakukan serius dan hati-hati. Jika tidak, nanti akan mendapatkan data yang salah atau tidak valid. Yang ketiga yaitu teruji, di mana data yang didapat itu harus teruji dan valid. Selanjutnya yaitu yang keempat, dapat direplikasi, di mana hasil penelitian kita jika diuji coba kembali oleh peneliti yang lain, hasilnya akan sama. Selanjutnya yang kelima yaitu akurat dan dapat dipercaya, di mana data itu harus akurat dan bisa dipercaya oleh khalayak umum. Yang keenam yaitu objektif, di mana tidak berpihak. Yang ketujuh yaitu umum, yaitu bersifat generalisasi. Yang terakhir yaitu sederhana dan ekonomis. Langkah-langkah dalam penelitian ilmiah, di mana yang pertama yaitu menetapkan masalah, yaitu menemukan, merumuskan, dan memilih masalah yang akan dikaji. Yang kedua yaitu mengkaji teori, yaitu mencari teori tentang penelitian-penelitian terdahulu yang sesuai dengan tujuan atau topik yang akan kita angkat. Yang ketiga yaitu menyusun hipotesis, yaitu merumuskan pertanyaan sebanyak mungkin tentang penelitian yang akan kita ambil. Yang keempat yaitu uji hipotesis, mana yang pertama yaitu variabel penelitian, di mana variabel itu secara umum terdiri dari 3, yaitu variabel umum, variabel khusus, dan variabel terikat. Selanjutnya sumber data, yang ketiga yaitu instrumen, selanjutnya populasi dan sampling, yang kelima yaitu pengumpulan data, yang terakhir yaitu analisis data. Yang kelima yaitu menarik kesimpulan, yaitu menyimpulkan hasil penelitian yang didapat. Selanjutnya jenis-jenis dari penelitian ilmiah, di mana penelitian ilmiah itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif, di mana penelitian ilmiah yang bersifat sistematis terhadap fenomena, mengumpulkan data yang dapat diukur dengan teknik statistik, matematika, atau komputasi, di mana data dari penelitian ini menggunakan perhitungan statistik. Yang kedua yaitu penelitian kualitatif, di mana penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi. Di mana kualitatif ini secara umum tidak menggunakan data yang bisa diolah menggunakan perhitungan statistik. Yang ketiga yaitu penelitian campuran, di mana penelitian campuran yaitu penelitian ilmiah yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang suatu topik. Perbedaan kualitatif dan kuantitatif dari data. Yang pertama kualitatif, yaitu berkaitan dengan deskripsi atau deskriptif. Kedua, data dapat diamati tetapi tidak dapat diukur. Yang ketiga, berupa warna, tekstur, bau, penampilan, keindahan, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu kualitatif sama dengan kualitas. Yang selanjutnya yaitu kuantitatif, di mana berhubungan dengan angka, data yang dapat diukur seperti panjang, tinggi, luas, volume, berat, kecepatan, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Selanjutnya kuantitatif yaitu kuantitas. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai metode ilmiah dan penelitian ilmiah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.